Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatul husna liman ittaqallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد jemaah salat duhur salat nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah SWT memberikan nikmat dan karunia serta rahmatnya pada kita semuanya. Dengan izinnya Allah SWT memberikan pertolongan pada kita untuk beribadah dan tunduk kepadanya, melaksanakan dan menunaikan salah satu dari kewajiban kita, yakni salat berjamaah. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini ingin saya sampaikan berkaitan dengan keberkahan. Kenapa saya sampaikan tema keberkahan? Sebab-sebab mendapatkan keberkahan dan sebab-sebab terhalangnya keberkahan. Karena kita berada di sebuah bulan yang penuh barokah. Bulan yang Allah limpahkan keberkahan di dalamnya, yang tidak pernah Allah limpahkan keberkahan yang lebih besar daripada bulan Ramadan. Nanti insya Allah saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan keberkahan bulan Ramadan itu apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang keberkahan, barokah itu apa? Sebagian orang menganggap barokah itu adalah banyaknya harta, sehingga ada ungkapan sebagian orang yang mengaku milenial, ya, gara-gara dapat rezeki yang banyak kemudian bilang ini rezeki anak soleh gitu ya. Barokah, lihat harta yang melimpah barokah. Tidak, Allah. Belum tentu barokah itu harta yang melimpah, tapi bisa jadi iya. Namun kadang-kadang hal yang sifatnya kayaknya musibah tapi barokah. Musibah tapi barokah. Karena dengan musibah itu Allah hindarkan ia dari bahaya yang lebih besar. Kalau kita masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu terjadi kecelakaan pesawat Malaysian Air, kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa penumpang yang ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat, ngamuk-ngamuk karena tiketnya hangus. Musibah, betul kan? Ini musibah. Ketinggalan pesawat, kemudian tiketnya hangus, musibah. Seakan-akan hilang tuh rezeki. Ternyata begitu terdengar informasi bahwasanya pesawat itu hilang, dia yang selamat. Kira-kira musibah menjadi barokah atau tidak? Menjadi barokah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Sambil contoh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi peperangan yang namanya perang Uhud. Kesannya perang Uhud itu adalah sebuah musibah besar dan Rasulullah SAW kalah. Namun itu barokah. Karena 70 orang di antara sahabat yang hafid Al-Quran, ahli ilmu, ulamanya di kalangan sahabat, 70 meninggal semua, mati syahid semua. Maka kemudian
Seakan-akan ini musibah yang besar, tapi nggak ada barokah seakan. Padahal itu keberkahan. Ternyata dari situ berbondong-bondong orang banyak yang masuk Islam. Dari situlah muncul ulama-ulama berikutnya di kalangan sahabat. Ya, maka muncullah sahabat-sahabat junior. Salah satunya Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar muncul menjadi ulama-ulama di masa umur yang masih belia. Maka ini adalah keberkahan. Maka jemaah Allah SWT, barokah itu artinya adalah kebaikan yang terus berlanjut. Sebagaimana seorang berinfak atau bersedekah atau berwakaf. Kalau saya contohkan Bapak sekalian dari Allah SWT, jamaah, kalau mungkin datang ke Madinah di Masjid Nabawi atau di Mekah di Masjidil Haram, itu kan banyak Quran atau mushaf, ya, yang itu semuanya adalah mushaf wakaf. Ya, biasanya kalau umroh atau haji suka ada yang nawarin, siapa yang mau wakaf mushaf Al-Quran, biayanya sekian gitu ya. Itu nanti ditaruh di masjid-masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang lain tentunya. Siapa saja yang mengambilnya untuk dibaca, artinya dipinjam, kemudian dibalikkan lagi, maka dapat pahalanya. Ini kayaknya kita mengeluarkan harta untuk membeli mushaf itu, ya, kayaknya rugi, karena kita mengeluarkan harta kita. Tetapi ternyata yang terjadi adalah keberkahan yang besar, berlanjut itu. Selama mushaf itu ada, maka pahala mengalir. Maka jamaah Allah SWT, keberkahan itu adalah jika kebaikannya terus mengalirkan pahala pada seorang yang memilikinya. Ini barokah. Termasuk ketika seorang diberikan harta yang melimpah, bisa jadi barokah. Utsman bin Affan di saat perang Tabuk menafkahkan atau menginfakkan hartanya sebesar 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau 1 dinarnya 4 juta sekian, berarti 1.000 dinar berapa? Cukup itu tidak, beserta dengan menginfakkan sebanyak 300 kurang lebih kuda dan perangkatnya, perangkat perangnya. Ya, ada kudanya, ada baju besinya, ada pedangnya dan lain sebagainya. Lengkap. 300. Itu biayanya berapa? Sampai Rasulullah SAW tersenyum seraya mengatakan, ma dharra Utsman ba'dal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya Utsman dijaga oleh Allah, andai kata dia berdosa langsung diampuni oleh Allah SWT. Itu Utsman bin Affan. Tapi habis menginfakkan hartanya itu jadi miskin enggak? Tambah melimpah. Salah satu tabi'in namanya Abu Nasr pernah juga menginfakkan hartanya. Tadinya dia orang miskin, kemudian Allah berikan keberkahan hartanya melimpah, jadi kaya raya. Di saat semakin kaya, padahal saat miskin, beliau masih sedekah. Hingga ketika dia kaya raya, semakin rajin sedekah. Tapi disebutkan di dalam sejarah, setiap beliau bersedekah, hartanya semakin melimpah. Setiap beliau bersedekah sekian dinar, maka yang ia dapatkan semakin berlipat-lipat daripada yang ia sedekahkan. Maka jemaah Allah SWT, sedekah menjadi barokah. Kayaknya keluar harta itu, hilang hartanya, tapi tidak, Allah balikkan. Maka jemaah Allah SWT, tidak ada yang dibutuhkan seorang manusia, seorang hamba di dunia ini kecuali keberkahan. Orang punya harta melimpah, kalau nggak barokah, tidak ada artinya. Saya menyaksikan sendiri kisah nyata, dan saya langsung
menemui ada seorang kaya raya. Demi Allah saya tahu kaya raya. Anak-anaknya juga kaya-kaya. Tapi orang ini kemudian sakit. Saya menjenguknya untuk mendoakan dan meruqyahnya. Tapi sakitnya ini sudah Masya Allah. Ya, saya ingat betul waktu itu di rumah sakit Puri Cinere. Kalau tahu, lumayan mewah itu. Saya menjenguknya, beliau sudah tidak bisa apa-apa. Enggak bisa mengenali saya, bahkan tidak bisa kenal siapapun karena sudah koma. Tetapi jamaah Allah SWT, harta yang begitu besar dan begitu banyak tidak ada artinya. Ya. Dan itu sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan. Itu semua anak-anaknya mengeluarkan hartanya untuk hal ini. Sampai keluar kata-kata Masya Allah. Seorang anaknya, anak terbesarnya itu datang kepada saya. Kemudian berkata, Ustaz, bolehkah saya berdoa meminta bapak saya agar cepat mati? Tapi ini bukan asal begini ya. Tapi maksudnya adalah saya nggak tega, satu, dan kedua saya sudah mengeluarkan effort yang begitu besar, udah kita sudah nggak mampu lagi. Wah, harta yang melimpah tidak ada artinya. Kadang-kadang orang punya harta banyak udah nggak bisa menikmati, makan sudah nggak bisa, hanya terbatas. Maka jamaah Allah SWT, keberkahan itu ketika harta itu melimpah tetapi menjadi barokah jika digunakan untuk lillah, untuk Allah SWT. Maka apa saja yang menyebabkan seorang mendapatkan keberkahan? Sebab-sebab orang itu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT yang paling utama dan yang pertama adalah takwa kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah SWT berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk negeri, konteksnya ini adalah penduduk Mekah pada saat itu mereka beriman dan bertakwa, syarat utamanya iman dan takwa. Ini takwa. Maka kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya keberkahan itu kadang-kadang dari atas, dari bawah. Dari langit dan dari bumi. Ya, sebaliknya azab dari Allah juga dari atas dan dari bawah. Sebagaimana adabnya kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka jemaah Allah SWT, maka takwa sebab utama seorang mendapatkan keberkahan. Ya, Allah bukakan pintu keberkahan dari langit. Allah limpahkan pahala kepadanya, Allah limpahkan kebaikan padanya. Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan kepadanya solusi jalan keluar. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud jalan keluar ini dari kesulitan apa? Maka beliau menyebutkan dari kesulitan dunia dan akhirat. Bukan hanya kesulitan akhirat atau kesulitan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang kita mendapatkan kesulitan di dunia, maka perbaikilah ketakwaannya. Kemudian jamaah Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka. Dari arah yang tidak dia sangka. Kadang-kadang ia mendapatkan rizki, dia nggak ngira. Ada seorang, ya, keluarganya sakit di rumah sakit, nggak punya biaya, nggak pikir, bingung saya. Allah menakdirkan lain. Tiba-tiba ketika saatnya pembayaran, ada orang yang mengatakan, sudah dibayari Pak. Pertolongan Allah datang tiba-tiba, dia nggak nyangka. Padahal biayanya bisa jadi sampai puluhan juta. Bahkan bisa jadi ratusan juta.
Allah kirimkan pertolongannya dari orang yang kadang-kadang dia tidak tahu. Kadang-kadang dia tidak sangka-sangka siapa orangnya. Maka jamaah Allah SWT, inilah ketakwaan yang mendatangkan keberkahan. Makanya Rasulullah SAW kehidupannya barokah. Rasulullah itu terkesan dari luar seakan-akan Rasulullah itu miskin. Padahal Rasulullah punya harta yang begitu banyak, tapi Rasulullah tidak pernah menikmati hartanya. Sampai-sampai Ibunda Aisyah, istri beliau, itu pernah disebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah itu oleh para sahabat tidak pernah membiarkan harta itu berhenti di tangannya. Begitu beliau mendapatkan harta, langsung disedekahkan. Itu beliau. Apalagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sebab orang mendapatkan keberkahan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Apalagi kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya kapan diturunkannya Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Oh, panjang sekali. Sampai ada sebuah kitab kecil ditulis tentang kapan Lailatul Qadar. Ya, khilaf memang. Maka kemudian dikumpulkan oleh para ulama turunnya Al-Quran dalam satu kesatuan 30 juz langsung diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun turun kepada Rasulullah SAW pertama kali wahyu turun itu 17 Ramadan. Maka kalau di Indonesia sering diperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah pada saat awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi turunnya Al-Quran dalam satu kesatuan 30 juz itu pada malam Lailatul Qadar. Yakni banyak tafsiran yang mengatakan paling banyak terjadi di malam 27. Meskipun dalam sebuah hadis yang lain pernah muncul di malam 21. Di saat itu hujan. Nah, ini adalah membaca Al-Quran. Al-Quran tidaklah datang kepada seseorang dan bersinggungan pada siapapun, pasti dia akan menjadi mulia. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjadi malam mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjadi nabi paling mulia. Al-Quran turun di negeri Mekah dan Madinah, maka Mekah Madinah menjadi sebuah kota paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari keduanya. Makanya sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kalian akan menyaksikan adanya Dajjal, yang Dajjal ini bersamanya ada sekian puluh ribu orang, ya, di kalangan orang-orang Yahudi, yang kemudian ia akan tidaklah, disebutkan Rasulullah SAW, tidaklah satu jengkal di muka bumi ini kecuali pernah disinggahi oleh Dajjal, kecuali dua kota suci, Mekah dan Madinah, karena dia tidak mampu untuk masuk ke dalamnya. Kalau dia masuk ke dalamnya kepanasan, tidak kuat. Ya, Allah muliakan gara-gara Al-Quran. Maka juga orang yang mempelajari Al-Quran Allah muliakan, orang yang mengajarkan Al-Quran juga Allah muliakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka paling mulia, tidak ada yang lebih mulia dari ini, ahli Quran. Kemudian yang ketiga adalah silaturrahim, birrul walidain dan silaturrahim. Maka kesempatan untuk birrul walidain bagi jamaah yang masih mempunyai orang tua, lakukanlah, karena itu bagian dari salah satu yang bisa mendatangkan keberkahan. Bahkan ketika seorang sudah tidak lagi birrul walidain padahal orang tuanya masih ada, maka Allah tidak akan berikan kebahagiaan dia dan keberkahan. Sebaliknya, orang punya orang tua, maka jaminan surga baginya kalau dia berbakti.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, celaka bagi seorang yang masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Ini keberkahan sama Allah SWT. Orang yang masih punya orang tua, laki-laki ini ya, kalau perempuan yang belum nikah, kalau sudah menikah maka berbaktinya kepada suaminya. Kalau laki-laki masih punya orang tua, kemudian dia nggak bisa masuk surga, ini rugi sekali. Kenapa? Karena orang yang punya orang tua itu jaminan surga kalau dia berbakti. Berapa banyak hadis Rasulullah SAW menunjukkan akan hal itu. Kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup zaman Rasulullah SAW, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Uwais Al-Qarni adanya di Yaman, Rasulullah SAW berada di Mekah dan Madinah. Rasulullah tidak pernah keluar dari Mekah Madinah kecuali hanya peperangan, dan itu hanya sejenak. Uwais Al-Qarni tidak bisa menemui Rasulullah SAW gara-gara punya ibu yang sudah tua. Sampai ibunya, saya pengen haji nak, ya, dan ini terlaksana hajinya ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, Rasulullah SAW sudah wafat baru beberapa sebelumnya, hari sebelumnya. Ini Rasulullah SAW. Artinya, sama Allah SWT, ketika Uwais Al-Qarni menemui Rasulullah SAW, Rasulullah nggak ada. Tapi gara-gara ini Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni jika mengangkat tangannya ke atas berdoa tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Coba, ini jaminan, nggak usah begitu. Kita saja, andai kata Rasulullah SAW menjamin di antara kita, seandainya dia berdoa satu doa dia akan diterima, satu saja yang diterima, itu kita sudah berdoa itu. Ini sebaliknya, Uwais Al-Qarni kalau berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Sebagaimana Abbas, salah satu sahabat Rasulullah SAW, itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan salam dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah disampaikan salam, kemudian mengatakan doakan saya. Umar bin Khattab minta doa pada Uwais gara-gara berbakti kepada orang tuanya. Kisah 3 orang yang masuk ke dalam sebuah goa, kemudian goa itu tertutup oleh batu besar, nggak bisa keluar. Dari 3, salah satunya adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya orang tua. Kedua orang tua sudah tua, orang tua saya sudah tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya tidak pernah memberikan air susu dari susu domba-dombaku, kecuali aku berikan kepada orang tuaku dulu, baru kepada keluargaku. Suatu ketika ketiduran, akhirnya nggak sempat itu, ditungguin sampai bangun. Anak istrinya sudah merengek-rengek minta, nggak dikasih. Hingga ibu bapaknya bangun, dikasih, diminumkan susu. Selesai itu baru kepada anak istrinya. Kata orang tuanya, kamu menunggu aku sampai aku bangun? Iya, sampai orang tua yang mengatakan aku ridho kepadamu. Kalau sudah orang tua ridho kepada anaknya, ini jaminan surga. Maka sebagaimana Uwais juga ketika menyuapin ibunya itu mengatakan, ya Allah, aku ridho pada anakku. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah berikan jalan keluar, itu batu geser dikit-dikit. Begitu 3-tiganya berdoa, bergeser semuanya, baru bisa keluar. Nah, insyaallah Allah SWT. Begitu juga silaturahim, dan silaturahim paling besar adalah urusan orang tua. Ya, memutuskan tali dengan orang tua berarti durhaka dan tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Silaturahim juga, Rasulullah SAW itu paling menyambung silaturahim dari jalur siapapun. Makanya Rasulullah itu kenal dengan saudara-saudaranya dari jalur ibunya. Makanya ketika Rasulullah SAW mau dibunuh oleh orang-orang dari jalur bapaknya ini, Abu Jahal dan kawan-kawan, apa yang terjadi? Yang melindungi itu saudara-saudaranya, paman-pamannya dari jalur ibunya. Ya, ini yang terjadi. Maka apa? Salah satu keberkahan dari silaturahim. Dan silaturahim bisa menjadikan orang itu panjang umurnya, yakni barokah umurnya.
pasti umurnya akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, sebenarnya banyak ya, saya agak persingkat sampai jam 1 ya. Yang ketiga adalah orang yang di pagi harinya bersegera menuju kebaikan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Makanya dulu para ulama memulai pelajaran atau memulai pendidikan itu kapan? Habis subuh. Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah SAW habis subuh? Rasulullah membaca Al-Quran, berzikir. Kalau enggak, selesai sampai waktu syuruk beliau sholat 2 rakaat baru keluar rumahnya. Ngapain keluar rumahnya? Kerja. Rasulullah enggak kerja? Kerja. Rasulullah juga berdagang, iya. Para sahabat juga berdagang, iya. Nggak mungkin Utsman bin Affan bisa kaya raya kalau nggak berdagang, nggak ada kerjaan. Bahkan Umar bin Khattab sangat marah sekali ketika ada seorang pemuda di waktu pagi hari berada di masjid. Ngapain? Dia cuma berdoa, sholat berdoa, bawain cemeti. Keluar kamu, kalau nggak keluar kerja, kamu pasti punya keluarga. Ngapain di sini? Saatnya kerja hari ini, waktu ini. Mau dicemeti itu sama Umar bin Khattab, ya, karena tahu kaidahnya. Makanya kalau di dalam madhab Hanafi itu mereka kalau sudah waktunya sholat Jumat siang itu mudah bertebaran waktunya apa? Kerja, pagi kerja. Karena madhab Abu Hanifah begitu. Bahkan bagi mereka itu wajib, ya, wajib sekali. Karena sama Allah SWT, karena maklum Abu Hanifah adalah saudagar kaya, ya, Abu Hanifah. Ya, mazhab Hanafi banyak tersebar di sebagian daerah-daerah Baghdad ataupun daerah Eropa, itu Turki, ya, Eropa banyak, ya, mazhab Hanafi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kalau seorang bekerja mencari nafkah di pagi hari, kemudian dia berdoa dan bertakwa kepada Allah SWT, pasti akan diberkahi. Ya, makanya dahulu wanita-wanita atau istri-istri dari salafus saleh dulu, terutama para sahabiat, mereka selalu berpesan pada suaminya, ittaqillaha fina, takutlah engkau kepada Allah pada kami. Sesungguhnya kami bisa bersabar terhadap kelaparan, tapi kami tidak mungkin bersabar terhadap api neraka. Nggak bisa kita bersabar dengan api neraka. Artinya apa? Hati-hatilah, jangan ambil hal-hal yang haram. Ini ya, itu yang mereka pesankan pada suami-suaminya. Jangan sebaliknya, malah memesankan yang penting duitnya banyak, terlepas haram atau halal. Ya, ini bahaya. Ya, ini sebagaimana terjadi pada ashabus sabt, sehingga diadab oleh Allah SWT karena para wanitanya wanita yang penuh dengan kemewahan, dan mereka lah yang memaksa suami-suami mereka untuk mengambil sesuatu dengan cara yang haram. Kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian banyak beristighfar, mengucapkan salam itu mendatangkan keberkahan. Begitu juga menjawabnya, karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Begitu juga orang yang mensedekahkan hartanya atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pasti barokah. Tadi sudah saya sampaikan beberapa kisah. Begitu juga jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah juga mendapatkan keberkahan yang besar, karena mereka mati syahid. Kalau mereka hidupnya mulia dan diberkahi. Begitu juga mencari harta-harta yang halal, pasti Allah akan berkahi. Salah satu dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Ada dua orang yang saling jual beli, itu akan boleh adanya khiyar atau memilih, tawar menawar dan lain sebagainya. Fa in sadaqu wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau mereka saling terbuka, saling jujur, Allah berikan keberkahan pada pembeli dan penjual. Lihat, jual beli kayaknya duniawi, tapi karena Allah dan mereka mencarinya dengan cara yang halal, tidak kedustaan, kemudian saling terbuka, Allah berikan keberkahan pada keduanya. Ya, harta keduanya diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, gara-gara
mereka bohong, saling tertutup, maka Allah hapuskan keberkahan pada mereka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga berdoa meminta keberkahan, karena Rasulullah SAW senantiasa berdoa meminta keberkahan. Dan yang terakhir adalah sebab keberkahan adalah ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang Rasulullah SAW sampaikan dan Allah sampaikan itu mendatangkan keberkahan. Di antara tempat-tempat adalah 2 kota suci yang saya sebutkan, ditambah juga mana lagi kota yang diberkahi oleh Allah SWT selain 2 kota suci. Pinter, tapi bukan Al-Aqsanya. Kalau Al-Aqsa itu adalah masjidnya. Tapi apa? Syam. Syam itu apa? Terdiri 4 negara sekarang, Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordan. 4 negara ini Allah berkahi. Apa dalilnya? Banyak sekali. 1, ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah yang telah memperjalankan hambanya ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Ulama sepakat, ulama tafsir, yang maksud diberkahi sekitarnya adalah apa? Syam. Dulu Syam namanya. Rasulullah dan para sahabat dulu juga berdagang ke arah Syam dan ke Yaman. Ya, Rihlat Asyita'i was Saif. Surat apa? Surat apa? Surat Quraisy. Ya, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas dan sebagainya. Begitu juga ya banyak sekali hadis Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak Madinah dan Mekah di akhir zaman terjadi Dajjal, gimana? Kemana kita ya Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, alaikum bisyam, pergi ke Syam. Kan nggak mungkin seluruh dunia menghindari Dajjal kemudian semua ke Mekah Madinah. Nggak mungkin. Kata Rasulullah SAW, pergi ke Syam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman nanti akan ada 3 pasukan besar dari kaum muslimin yang nanti kan kemudian berkumpul dan bersatu. Ya, junudun minas Syam, 1 pasukan dari Syam, junudun minan Yaman, 1 dari Yaman. Ini arahnya berbeda ya. Kemudian 1 lagi nampak Rasulullah mengatakan junudun minas Syarq, 1 lagi pasukan dari timur. Rasulullah tidak menyebutkan dari mana. Jangan-jangan dari Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Nah ini jawab Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Syam itu berkah. Kemudian ada waktu-waktu yang barokah, salah satunya bulan Ramadan. Saya sebutkan panjang ya tentunya. Ada bulan-bulan haram, 4 bulan haram itu bulan barokah, termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan barokah dari seluruh sisinya, semua sisinya. Antum cari waktu kapan di bulan Ramadan? Pagi barokah, siang barokah, sore barokah, malam barokah, semuanya. Apa yang antum lakukan dari kebaikan sekecil apapun Allah berkahi lipat gandakan. Coba lipat gandakan paling minimal amalan kebaikan, paling minimal berapa Pak dilipat gandakan? Kalau selain Ramadan, paling minimal kan 2 ya. Orang itu berbuat baik dilipat gandakan 2 kali lipat, itu paling minimal. Kalau bulan Ramadan itu minimal 10. Apakah ini sudah maksimal? Enggak. Maksimalnya berapa? Tidak terbatas. Bisa jadi seorang hanya sedekah 5.000, Allah lipat gandakan sampai jutaan kali lipat. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Allah telah berjanji akan hal ini. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Panjang tentunya kalau saya jelaskan. Ya, tapi barokah. Coba orang makan sahur, makan enak kan? Barokah. Makan sahur, dia beristighfar di kala sahur, oh sudah barokah semuanya. Kemudian doa mustajab kapan? Sahur. Yang kedua pada saat buka, doa mustajab. Rasul makanya berdoa ketika berbuka, dan ini tanda ahli surga. Ya, ketika seorang berdoa, ketika berbuka dan lain sebagainya, masih panjang sekali. Orang baca Al-Quran, orang sholat tarawih, apalagi ya, orang sholat tarawih pendek saja dikasih keberkahan, asalkan bukan secepat kilat gitu ya, dan lain sebagainya. Barokah ya, kurang apalagi keberkahan yang banyak. Dan terakhir adalah sebab seorang terhalang keberkahan, sebenarnya panjang, tapi saya sebutkan intinya 3. 1, maksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiatnya,
itu menghilangkan keberkahan. Yang kedua, tamak terhadap dunia, maka itu bisa menghalangi seorang mendapatkan keberkahan. Yang ketiga adalah orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang terbatas saya agak persingkat, sebenarnya ini panjang studinya ya, karena disebutkan oleh para ulama di beberapa kitab ya, termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab? Ada? Enggak? Ya, saya kembalikan kepada Pak Raisal Jalsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin dari jamaah ada yang akan dipertanyakan kepada Ustadz. Silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, saat berdoa di saat buka puasa dan di saat kita sahur, itu masanya sebelum buka atau sesudah buka, sebelum sahur atau setelah sahur? Terima kasih Ustadz. Ya, langsung saya jawab ya biar cepat. Kapan gitu ya keberkahan gitu ya dari Allah SWT pada saat berbuka? Kata Rasulullah SAW, bagi seorang mukmin, orang yang puasa itu dapat kebahagiaan dua. Satu pada saat berbuka, dua pada saat apa? Bertemu dengan Robnya. Kapan bertemu dengan Robnya? Nanti di surga. Karena orang berpuasa itu khusus, pintu surganya khusus. Saya kalau cerita tentang pintu surga sampai disebutkan satu buku sendiri, namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, miliknya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Panjang sekali kalau saya sebutkan, tapi intinya adalah pintu surga itu banyak. Pintu utamanya ada, nanti pintu-pintu gerbang yang lainnya ada, macam-macam. Nah, nanti ada pintu khusus. Ini orang yang berpuasa, yang ikhlas puasanya. Kapan keberkahan pada saat berbuka? Pada saat pas buka. Pada saat Allah berikan waktu, ya ini apa? Waktunya berbuka, adzan maghrib itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buka ya, jangan. Nanti maghrib, ini bukan adzan maghrib. Ya, takutnya nanti orang berbuka. Makanya saya pernah tes sound system itu adzan. Karena tes sound ya, tes sound itu harus ngetes. Kalau tesan orang yang pintar ngetes, itu tahu kapan saat ini suara rendah, tengah, tinggi dapat semua ini. Saya suara tingginya pakai adzan. Ini udah mau berbuka. Karena sore-sore sudah menjelang-menjelang ya. Tapi ini jamaah Allah SWT, ini kaitan dengan waktu adzan. Pada saat berbuka itu adalah waktunya barokah. Makanya Rasulullah SAW yang dilakukan apa? Pertama, sebelum berbuka mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya. Atau riwayat yang lain, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ini mauquf. Hadisnya mauquf, saya katakan mauquf, tapi bukan berarti tidak boleh diamalkan. Faham ya? Hampir hadis doa banyak sekali. Termasuk orang yang mendoakan orang yang kelahiran itu mauquf sampai Al Hasan Al Basri, bahkan doa yang dilakukan oleh Hasan, tidak masalah doa itu. Maka kemudian doa Allah malaka sumtu wa bika amantu dan lain sebagainya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW memakan beberapa butir kurma dan minum. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian berdoa masya'a. Kemudian berdoa terserah apa saja yang dia doa. Ini barokah waktu-waktu ini. Jangan kemudian semakin banyak makan dulu gitu ya. Waktunya sholat dulu. Ya. Sholat dulu. Makan nanti aja gampang ya. Ini ya. Ini barokah. Waktu sahur kapan? Pada saat waktu sahur itu adalah fajar kadzib. Nah, maka ada istilah fajar sodik, ada fajar kadhib. Fajar sodik waktunya subuh, fajar kadhib sebelum subuh, tapi sudah tampak tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Mulai ke arah terang, tapi belum terang. Kalau subuh sudah mulai terang Pak sebenarnya, maksudnya sudah mulai tampak. Makanya disebutkan bisa tampak khaitul aswad minal khaitul abjad minal khaitul aswad. Maksudnya apa? Benang hitam dan benang putih. Maksudnya ini bukan benang putih dan benang. Orang sudah bisa membedakan. Dulu kan tidak ada lampu, nggak ada apa ya, bisa membedakan ini wajahnya orang itu kalau subuh Pak. Ya,
Coba antum lihat kalau gelap-gelap banget, super gelap gitu, nggak bisa tuh lihat wajahmu kayak apa, nggak bisa ngeliat, nggak bisa membedakan. Ini wajah apa namanya rambut, nggak bisa membedakan itu kalau gelap gulita. Bener, saya pernah di satu tempat yang sangat gelap sekali, ini di pegunungan ya, itu nggak ada penerangan sama sekali, itu masya Allah saya nggak bisa lihat itu masih malam. Begitu menjelang subuh itu kelihatan, pas waktu subuh kelihatan. Kami beberapa gitu ya. Ini ya, itulah waktunya keberkahan. Makanya Allah memuji orang-orang yang banyak beristighfar di waktu subuh. Di waktu sahur. Waktunya banyak istighfar. Ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di malam di waktu sahur. Wal bil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, dan banyak sekali. Gitu ya. Allah alam shawab. Fajar Kadib. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada satu kesempatan lagi, mungkin dari jamaah ada, silakan 7 jari. Oke, baik, bila dirasa cukup, mohon izin Ustaz untuk dipimpin baca doa kafaratul masjid. Baik, sama sekali Allah SWT, tentunya di waktu yang Allah berkahi, di bulan Ramadan, di siang hari kita masih dalam kondisi puasa. Semoga Allah SWT berkahi waktu kita, berkahi umur kita, berkahi harta-harta kita, dan berkahi keluarga kita. Saya berdoa kepada Allah SWT, antum aminkan, semoga Allah SWT istijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajata min hawaij dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna al istiqamata fid din. Rabbana ya muqallibal qulub thabbit qalbi qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a hammina wa dhahaba ghammina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi amwalina wa ahlina. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana wa barik al muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi mohon maaf akhir tahun dan alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.